Ya mungkin sempat hitam kalau pas musim layangan, pas sepedahan, wajar lah kulit kebakar. Tapi akan balik lagi. Iya. Oh gitu. Jadi walaupun udah putih, terus jadi hitam, terus habis itu bakal balik lagi ke semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya sudah berada di kawasan Talang Padang. Di belakang saya adalah Pasar Talang Padang. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk mengunjungi atau untuk jalan-jalan ya ke salah satu rumah keturunan dari bangsa Belanda yang masih ada di sini. Bagaimanakah kisahnya hingga sampai di sini? Mari ikuti perjalanan saya. Nah guys, sekarang saya sudah berada di Dusun Rintis, Desa Taman Sari, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Nah, di kampung ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk ngobrol bareng dengan keturunan Belanda yang masih tersisa. Mari ikuti wawancara saya. Mau ngajak kalian semuanya untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan keturunan Belanda yang ada di sini. Yuk ikuti perjalanan saya lagi. Assalamualaikum. Kita mau ngobrol-ngobrol langsung dengan Mbak Peti yang merupakan salah satu keturunan Belanda yang ada di Kampung Rintis ini. Nah, Mbak Peti bisa perkenalkan terlebih dahulu namanya siapa, marga keturunan Belandanya apa, terus asal usul dari ayahnya itu dari mana? Nama saya Betty, saya dari keluarga Kop Family. Dan ayah saya dari Campang, cuma pindah ke sini. Oke, berarti aslinya dari Campang. Iya, lahir Campang dari... itu di daerah mana, Mbak? Gisting. Gisting. Oke, Gisting itu di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Oke, nah Mbak, gimana ceritanya keluarga Mbak Betty yang tadi dari pihak ayah ya, yang merupakan keturunan Belanda itu bisa sampai jauh ada di desa ini? Karena kalau tadi kita ngeliat perjalanan itu kayaknya jauh banget gitu, dan medannya berat lumayan menurutku. Gimana Mbak? Ya tadinya karena bapak saya bekerja, lalu punya usaha sendiri dan betah di sini, ya akhirnya lama dan menetap di sini sampai ke anak cucunya. Oh gitu. Itu waktu pindah ke sini ayahnya Mbak Betty yang namanya siapa? Nama ayahnya? Bapak saya namanya Peter Johannes Kop. Mungkin di sini lebih dikenal dengan nama Bapak Ruslan. Oh, Peter Johannes Kop. Iya. Oke, tapi lebih dikenal dengan nama Ruslan. Iya. Setelah mualaf ganti nama Ruslan. Iya, benar. Oke. Nah, terus kalau ibunya Babi itu berarti asli orang Jawa? Iya, asli orang Jawa, pendatang juga di sini. Oh, pendatang juga di kampung ini. Iya. Oke. Nah, terus kalau generasi nih Mbak udah generasi yang keberapa sih Mbak keturunan Belandanya? Kalau kakek saya masih asli orang Belanda. Nenek saya Indo-Belanda. Jadi mungkin saya kedua atau ketiga. Ketiga ya. Ketiga berarti ya. Iya. Oke, berarti kalau dari kakeknya namanya siapa? Kakek saya ini Yosior Skop. Yosior Skop. Ya. Kalau neneknya? Siane Leon. Siane Leon. Enggak ada marganya? Siane Leoni van Bram. Oh, gitu. Nah, Mbak, dari saudara-saudaranya kakeknya Mbak atau ayahnya Mbak gitu, itu apakah semuanya tinggal di Indonesia atau ada yang di luar negeri? Bude saya tinggal di luar negeri, pulang ke sana. Oh. Siapa nama budenya? Niki Sianin Iflin. Oh, Niki. Niki nama panggilannya, Sianin Iflin nama aslinya. Oh, itu tinggal di Belanda? Iya. Oke. Nah, Mbak, waktu ayahnya Mbak Betty dulu tinggal di sini, itu dulu kerja apa ya, Mbak ya? Ya, dagang, usaha jual beli kopi, petani. Ya, mungkin lebih banyak di dagangnya ini. Oh gitu. Dagang. Iya. Nah, kalau Mbak Betty sendiri berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara. Oke, dari 6 bersaudara semuanya mirip-mirip bule gitu nggak sih Mbak? Enggak juga, banyak yang Jawanya. Banyak Jawanya? Iya. Yang mirip bule-bule itu ada berapa? Ya, kakak saya nomor 2 masih kelihatan bule. Hidungnya mancung banget? Iya. Oh ya? Terus? Ya, mata coklat, rambut coklat. Oh gitu. Ya. Sekarang tinggal di mana? Ada di Bekasi. Oh, nggak nyampur gitu ya Mbak ya? Iya, mungkin kan udah pada dewasa, udah pada kemana-mana ini. Oh, udah pada misah-misah Iya. ya? Oke. Nah, kalau Mbak Betty sendiri aktivitasnya sehari-hari ngapain aja Mbak? Ya, sebagai ibu rumah tangga dan
Ini di warung. Oh, jualan-jualan Iya. gitu ya. Berarti ini yang Mbak yang belanja bawangnya, semuanya belanja sendiri ini? Ya sekarang mah udah banyak yang datang. Oh. Salesnya udah pada datang. Oh gitu. Nah ini anaknya nih. Ini siapa namanya? Ini Nih. William. Ini William. Tuh. Ini anaknya nomor berapa Mbak? Ini anak nomor 2. Anak nomor 2. Yang nomor 1 mana? Mungkin nomor lagi 1 main. lagi main ya. Nomor 3 juga lagi main ya. Iya. Oke. Yang paling di antara ketiga anak Mbak yang paling mirip bule itu yang nomor berapa dan berapa? Kalau mirip bule itu mah penilaian orang masing-masing. Mungkin ada yang masih ngeliatnya bule, mungkin ada yang enggak. Gitu. Kalau kulitnya sih mungkin nomor anak 1 sama nomor 3 masih kulitnya masih putih. Oh, si Iyo sama si Kiandra. Oh, ya itu yang mirip banget. Oh, ya ya kalau kalian lihat ya foto. Hah, kenapa? Oh, Mas Iyo mana? Oh, panggil. Di kamar. Oh gitu Mbak, ya ya ya. Berarti kalau Mbak Betty kan sehari-hari aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga gitu kan, terus juga bersosialisasi dong dengan masyarakat sekitar yang ada di sini gitu. Kalau masyarakat yang ada di sekitar sini sudah tahu kalau Mbak Betty keturunan Belanda gitu? Ya ada yang tahu, ada yang enggak. Mungkin ada yang bilang, emang benar ini keturunan Belanda. Terus Mbak jawab gimana? Ya memang iya kataku. Dari bapak aku bilang. Iya. Oh. Mungkin selama ini hanya dikira mungkin apa sih cuma gosip atau gimana gitu. Iya. Nah kadang aku tanya ya, kalau ditanya iya bapakku memang berdarah Belanda. Oh gitu, ya ya ya. Kalau ibunya emang asli Ini Jawa. Jawa, Iya. oke. Nah terus Mbak, apa respon dari masyarakat gitu biasanya? Ada yang ini nggak sih? Wah kamu nih keturunan penjajah kayak gitu, pernah nggak sih Mbak? Ya kalau daerah sini mah biasa aja lah udah. Biasa ya? Iya. Udah Mungkin menyatu. kalau yang baru kenal mungkin lihatnya masih Belanda kelihatan gitu. pasaran, tapi mungkin kalau udah lihat biasa ya nggak Biasa ya? udah biasa aja. Ya 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 ya. Oke, terus Mbak ngerasa ini nggak sih, merasa kayak istimewa gitu nggak sih keturunan sebagai keturunan Belanda gitu? Enggak, sama aja menurutku. Biasa aja. Iya. Oh ya ya ya. Berarti masa kecil Mbak dulu sama ya kayak anak-anak pada sekarang gitu, ke musola ngaji gitu. Iya. Oh. Bahkan ya main-main ke kebun apa kemana juga biasa aja. Oh tapi kulitnya nggak jadi hitam gitu Mbak? Ya mungkin sempat hitam kalau pas musim layangan apa sepedahan, wajar lah kulit kebakar. Tapi akan balik lagi. Iya. Oh gitu. Jadi udah putih, terus jadi hitam, terus habis itu bakal balik lagi ke semula. Ya menurutku sih begitu. Yang selama ini dirasakan Iya. ya. Oh ya ya menarik menarik. Terus kalau rambutnya itu masih pirang nggak sih Mbak dulu atau sekarang? Enggak, rambut memang hitam, mungkin agak-agak coklat aja. Oh, waktu coklat. masih kecil iya. Oh gitu. Nah itu suka dimainin-mainin sama teman-teman Mbak gitu nggak sih? Kalau saya enggak, mungkin yang kakak saya yang rambutnya coklat itu yang sering mungkin ya dibilang apa ya? Dibilang apa? Anak londo. Oh anak londo gitu. Itu sering dimain-mainin. Rambutnya Ya, dipegang-pegang nggak? Mungkin dulu katanya sih punya guru yang suka iseng tuh sama dia, suruh ngintemin rambut lah segala macamnya. Ya mungkin sekarang cuma jadi cerita lah, masih kecil rambutnya coklat, matanya coklat. Oh gitu. Itu kelihatan banget. Iya. Yang Mas siapa namanya? Kakak saya nomor 2 Mas Heri. Mas Heri. Oh ya, ya jadi dia yang paling sering dapat cerita ya. Oke. Terus kalau Mbak Betty sendiri nih pernah nggak ketemu atau Bapak cerita gitu tentang dulu awal mula nenek moyang yang dari Belanda itu datang ke sini tuh ngapain gitu? Kalau setahu saya kakek saya ini tentara. Jadi ya mungkin pindah-pindah lah keliling Indonesia. Soalnya bude saya juga lahirnya di Papua. Kebetulan bapak saya terakhir lahir di Lampung sini. Kalau Bapak sampean kerjanya dulu apa selain sebelum kerja sama orang tadi di kebun kopi? Kerjanya sih mungkin bukan kerja di kebun kopi, mungkin ya memang pedagang inilah. Oh jualan? Iya pedagang. Oh dari dulu jualan? Iya. Oh nggak pernah di kebun kopi? Ya di kebun ini kebun sendiri, bukan kerja di kebun orang. Bukan. Oh yang ikut orang sama orang itu adalah ikut kayak jualan kayak gini? Iya. Nah terus akhirnya itu nurun di Mbak Betty, suka jualan juga? Ya kakak saya juga pedagang ya. Oh. Memang udah biasa berdagang mungkin lah ya. Iya iya. Oh berarti kan kalau yang terframe di kita nih Mbak, kalau di pelajaran sekolah ya kan biasanya gitu kan.
kalau misalkan Belanda, semua Belanda yang berbau dengan Belanda itu kan penjajah, gitu kan ya. Padahal kan itu ayahnya Mbak Betty nggak ikut perang yang jajah. Ya enggak, soalnya kan udah masih bayi istilahnya waktu itu. Bapak saya lahir tahun 1940, jadi nggak mungkin ikut perang. Oh iya, iya betul lah, orang Indonesia merdeka aja tahun 1945 ya kan. Nah, Mbak, kalau biasanya 17 Agustus gitu, waktu dulu sekolah gitu, Mbak pernah nggak sih ikut upacara-upacara gitu? Ya, kalau sekolah ya pasti ikut upacara lah. Nah, terus biasanya ini nggak ditanya itu company gitu? Enggak lah, udah biasa aja. Biasa? Oh, jadi nggak ada yang bully-bully gitu kayak sekarang gitu ya, Mbak ya? Oh, ya, oke. Nah, terus Mbak, kalau di zaman sekarang nih, di era milenial nih, kan sekarang pas kebetulan 17 Agustus kan. Nah, Mbak Betty sebagai keturunan Belanda yang ibarat kata bukan kemarin sore, tapi memang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya gitu kan ya, udah menetap di Indonesia sejak dulu kala gitu kan ya. Bagaimana Mbak Betty melihat Indonesia yang sekarang gitu di kondisi saat ini, atau apa yang Mbak Betty ingin ungkapkan di hari HUT RI yang ke-76 ini? Kalau saya tentunya pengen pembangunan itu merata, bukan karena di desa pelosok terus nggak dibangun, itu kayaknya kurang pemerataannya. Gitu. Jadi pinginnya desanya semuanya rata dibangun ya? Iya. Wah, betul. Sebenarnya akses jalan yang paling penting. Akses jalan ya, Mbak ya. Betul. Mbak kan tadi ada 7 bersaudara, ya kan? 6 ya? 7. Oh, 7. Oh ya, oke, 7 bersaudara. Nah, terus saudara Mbak itu sekarang udah ibarat kata udah melalang buana kemana-mana gitu kan ya. Bahkan tadi ada satu keluarga yang ada di Belanda. Di Belanda nih, Bude. Oh, Bude ya. Ada Bude yang di Belanda. Itu pernah sempat ketemu dengan Budenya gitu nggak sih? Pernah. Tatap muka langsung? Iya. Dia ngomongnya Indonesia? Bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Belanda. Oh, 3 bahasa dia? Iya. Oh, yang si Bude Niki... Iya, Sianin Evelyn ini. Oh, Sianin Evelyn ya? Iya. Oke, terus kalau si Pak D-nya ini? Ya sama aja, fasih berbahasa Indonesia, Jawa. Oh, namanya Belanda. Pak D siapa? Herman Richboord. Oh, marganya Richboord. Iya. Dia emang dari dulu tinggal di sini? Ya, awalnya tinggal di sini, menikah dengan sini. Mungkin karena usaha kurang sukses, memutuskan untuk kembali ke Belanda. Oh, jadi sampai sekarang akhirnya menetap di Belanda gitu? Iya. Oh, sudah lama Mbak menetap di Belandanya ya? Iya, udah puluhan tahun mungkin. Sudah meninggal, soalnya sudah lost contact, dan lama nggak ada. Kalau sama anak-anaknya pernah nggak? Ya, anaknya pernah ke sini. Oh, anaknya siapa namanya yang Mbak ingat? Ada David, ada Christine, yang lain lupa. Oh, mereka terakhir bilang tinggal di mana di Belandanya? Kota apa gitu? Amsterdam, Rotterdam, atau mana gitu? Saya lupa, soalnya udah hilang alamatnya yang waktu pernah dikirim surat dari sana. Dia pernah kirim surat? Iya. Terus habis itu? Ya saya lupa aja alamat dia, dan kebetulan suratnya juga udah hilang. Jadi itulah yang buat lost contact, hilang. Mbak, di sini kayaknya ramai banget kendaraan motor. Emang udah biasa? Ya di sini kadang buat jalur adventure trail. Oh. Tuh guys, kita lihat tuh. Tuh, kita kesana dulu ya guys tuh. Banyak banget guys. Oh, jadi di sini udah biasa untuk adventure gitu, Mbak. Oh, ya, oke. Nah, Mbak, waktu Mbak menikah dengan suami Mbak udah tahu kalau misalkan Mbak keturunan Belanda? Ya, iyalah, saya yang ngasih tahu. Terus apa respon dari suami waktu itu? Ya biasa aja. Mungkin yang kayak ibuku sama bapakku mungkin malah nggak tahu kalau bapakku orang Belanda waktu menikah. Oh gitu. Soalnya bapak nggak pernah cerita. Soalnya kan mungkin zaman dulu dijodohin, jadi yang kan nggak tahu. Dan istilah keluarganya siapa-siapanya. Oke, nah terus Mbak pernah tes DNA gitu nggak sih untuk membuktikan jejak-jejak nenek moyangnya gitu? Nggak pernah. Oke, tapi Mbak kalau misalkan kayak ada kesempatan gitu Mbak pingin? Buat apa? Jadi tes DNA itu untuk menelusuri nenek moyang Mbak itu sebenarnya darah dari Mbak Betty itu dari mana aja gitu. Kayak termasuk saya juga saya selalu penasaran kenapa mata saya coklat dan itu dari kalau saya tarik dari keluarga ibu saya. Jadi matanya itu rata-rata coklat, bahkan ada sepupuku tuh yang matanya itu
ketat sekali. Itu benar-benar lebih suka dari aku, karena aku sering kalau pergi-pergi itu dikiranya tuh aku pakai softland gitu, padahal aku nggak pakai softland, cuma ya emang kayak gini gitu. Nah jadi kayak selalu penasaran apakah di dalam diriku ada gen lain selain dari Indonesia gitu. Nah jadi kayak tes DNA itu lebih fungsinya kayak untuk mengetahui jalur migrasi nenek moyang kita dulu, leluhur kita itu sebenarnya dari mana nih gitu. Karena biasa jadi kita itu di dalam tubuh kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa gitu kan ya, yang mungkin entah dari Vietnam, dari Kamboja, atau dari Arab, atau dari Afrika, atau dari Eropa, cuman kadar jumlahnya berapa persennya berbeda-beda gitu. Oh jadi belum pernah tes DNA? Ya nggak pernah tes DNA, cuma setahu saya karena bapak berdarah Belanda, ibu berdarah Jawa, ya paling saya mikirnya Belanda Jawa aja, nggak ada negara lain apa gimana. Oh gitu, oke. Sebenarnya kalau mau diurai lebih banyak lagi ya, siapa tahu nenek moyang Mbak Betty itu yang dari Belanda itu dulunya adalah yang dari Afrika, dari mana udah migrasi jalur keberapa itu masih bisa ditelusuri Mbak gitu. Oke, nah terus Mbak, kalau Mbak kan sebagai keturunan Belanda, bahkan marganya masih ingat sebagai marga Kop ya, Kop family. Nah itu Mbak bisa ngomong bahasa Belanda nggak? Bapak saya nggak pernah pakai bahasa Belanda kecuali sama kakak-kakaknya, jadinya saya juga nggak bisa. Oh, jadi justru istilahnya ngomongin Jawa. Iya. Sehari-hari berbahasa ngomongin Jawa, iya. Oh, gitu. Sama anak-anak di rumah juga pakai bahasa Jawa? Jawa Indonesia biasanya. Oh, gitu. Ya, jadi kan mempermudah kalau sekolah. Kalau bahasa Indonesia di mana aja bisa dipakai. Kalau bahasa daerah, suatu saat pindah tempat, itu mempersulit anak. Jadi saya lebih memilih bahasa Indonesia, Jawa juga tetap. Jadi di mix ya, digabung ya, Indonesia Jawa. Oh gitu. Nah Mbak, terus kalau selama ini Mbak ada nggak sih televisi selain channel Jaro Songha gitu kan ya, atau dari pihak mana gitu yang pernah meliput Mbak Betty sebagai keturunan Belanda gitu? Ya belum pernah. Belum pernah? Iya, betul. Oh, berarti baru di channel Jaro Songha ya. Pertama kali ya Mbak ya. Oke. Nah, terus waktu Mbak pertama kali saya hubungi gitu kan ya, waktu itu kan kita belum kenal nih Mbak gitu kan ya. Mbak Betty belum kenal saya dan saya juga belum kenal Mbak Betty, sama-sama belum tahu. Dan saya punya niat untuk mengulik lebih dalam lagi tentang keturunan Mbak Betty yang dari Belanda gitu. Bagaimana waktu itu perasaan Mbak Betty ketika saya hubungi? Ya, kalau saya, menurut saya lebih tepatnya itu bukan saya yang diwawancarai. Lebih tepat budi saya, karena budi saya kan memang masih berdarah Belanda 75%, dia juga fasih berbahasa Belanda. Betul. Jadi saya juga nggak terpikir untuk aku yang diwawancari apa gimana, nggak terpikir. Betul, iya. Nah jadi waktu itu Mbak Betty itu sempat kayak nggak mau gitu, dan dia pingin budenya. Jadi akhirnya aku wawancara budenya dulu. Kalian bisa nonton videonya ya guys ya, judulnya Nenek Pemila, Mbah Pemi ya, Mbah Pemi, wanita keturunan Belanda dari Pringsewu, Lampung. Kalian bisa cek di YouTube aku. Nah, baru setelah aku bikin video bareng Mbah Pemi, baru Mbak Betty kemudian mau collab untuk bikin video yang tujuan dari kita adalah untuk lebih menyebarkan informasi-informasi positif bahwa tidak semua keturunan Belanda itu yang ada di Indonesia itu adalah penjajah ataupun pro penjajahan ya Mbak ya, tapi ya mereka namanya keturunan. Kita tidak pernah bisa meminta dilahirkan dari rahim siapa kan Mbak ya, dan kita tidak bisa dilahirkan dari suku apa ya kan. Jadi ya itu udah diterima aja gitu kan, karena itu udah darah dari gen ya Mbak ya. Oke. Nah Mbak, kalau Mbak Betty sendiri nih, apa sih tanggapan Mbak Betty terkait banyaknya keturunan-keturunan Belanda yang ada di Indonesia gitu? Selama ini kami juga bertanya-tanya, apakah cuma Kop family yang tertinggal di sini, ataukah ada keluarga lain yang sama-sama berdarah Belanda? Karena kami juga memang nggak tahu kalau ada keluarga lain yang tertinggal di Lampung sini. Jadi Mbak Betty benar-benar nggak tahu nih kalau ternyata ada banyak keturunan keluarga Belanda yang tertinggal di Lampung. Iya, saya cuma tahu keluarga Jerman, yaitu keluarga Klur. Oh, Klur aja dengan marga Kop Mbak ya? Iya. Oke, cuman itu aja? Iya. Nah, terus Mbak tahu dari mana? Kemudian ternyata ada yang lainnya? Ya, saya tahu malah dari channel Jarwo Songha ini. Oh, ternyata di Pringsewu juga ada selain keluarga kami, gitu. Gitu. Jadi, terus, ternyata malah justru jumlahnya banyak gitu ya Mbak ya? Oh, ya. Oke. Apa reaksi Mbak ketika, ternyata ada keluarga yang lain gitu? Kayak kaget gitu nggak sih? Iya. Jadi, kami nggak sendiri ternyata. Cuma kami mungkin waktu itu terbatas
informasi, akses atau bagaimana. Jadi kami nggak tahu. Jadi ya hubungan kami ya sesama penduduk asli, penduduk lokal begitu aja. Betul ya. Jadi kayak padahal kan kalau kita runut ya Mbak ya, mungkin zaman dulu, zaman nenek moyang Mbak Betty, keluarga Belanda itu dengan keluarga Belanda yang lain kan saling terpaut ya kan. Maksudnya pasti mengenal kan gitu kan ya, dan mereka hidup seperti komunitas yang komunal gitu, gabung gitu di satu komplek kecil. Gitu kan, dan nggak terpisah-pisah ya. Tapi kalau sekarang berarti kayaknya udah terpencar kemana-mana gitu ya Mbak ya? Iya, memang nggak ada apa sih ya, kayak wadahnya apa grupnya gitu juga memang nggak ada. Paguyuban nggak ada ya? Nggak ada. Oh, paguyuban keturunan keluarga Belanda gitu nggak ada ya? Oke, nah terus Mbak yang sebagai keturunan Belanda tinggal di kampung yang jauh seperti ini gitu kan ya, Mbak ngerasa nyaman nggak sih tinggal di perkampungan di sini? Saya sangat nyaman di sini karena saya lahir dan besar di sini. Gitu Cuaca ya? di sini juga dingin, jadi ya cocok ya? Iya, saya betah di sini. Oh gitu. Mbak, kalau misalkan Mbak jalan-jalan nih ke mall, kemana gitu kan ya, pernah nggak disangka dari orang-orang tiba-tiba nanya, kamu dari mana gitu? Ya kalau di mall enggak, tapi mungkin teman-teman baru, kalau kayak gitu mungkin masih ada lah. Masih yang bertanya-tanya. Iya. Ada nggak yang bertanya langsung sama Mbak gitu? Waktu dulu pernah sih ya, waktu aku naik mobil gitu, aku sama saudara-saudaraku, pas ada yang tanya, ya nenek-nenek gitu tahu-tahu bertanya, Dok, apa kue keturunan wong Londo? Terus? Kayak aku kaget aja kok bisa tahu gitu. Ternyata dia itu temannya budi saya. Makanya dia itu bisa tahu keluarga kami. Oh. Kata dia juga karena ngelihat wajah-wajahnya ini masih ada kelihatan bule-bulenya, jadinya mungkin dia berani nanya langsung. Padahal itu baru pertama kali ketemu di dalam mobil juga. Oh, itu tahun berapa Mbak? Tahun 90-an lah mungkin. Oh, berarti udah lama banget ya Mbak ya? Waktu itu diangkot gitu? Iya. Oh, Mbak naik angkot mau kemana ceritanya? Ya, saya memang mau main ke tempat kerabat. Cuma memang di situ dulu tempat kakek saya tinggal. Oh, gitu. Jadi mungkin dia memang kenal dengan keluarga kami. Oh, Tuan Kop itu tadi? Iya. Oh, mau main ke situ? Iya. Oh, Mbak dengan siapa aja waktu itu? Waktu itu sama sepupu, ponakan sama kakak. Namanya siapa yang sepupunya? Sepupunya namanya Henny. Oh, Henny itu juga wajahnya mirip bule gitu? Iya, masih. Oh, jadi pantasan ini kok ada bule-bule kecil-kecil gitu ya, mau kemana gitu ya? Iya, tapi bahasanya kan bahasa kami bahasa Jawa. Oh gitu. Mungkin orang itu memperhatikan kami, lama-lama mungkin dia penasaran, bertanya lah. Akhirnya dia berkata, saya temannya Lisi. Oh, berarti temannya Bude, kataku gitu. Oh gitu, jadi akhirnya juga Mbak yakin mau untuk menjawab atau bercerita lagi gitu ya, karena merasa kenal. Oh gitu iya, berarti memang kenal dengan keluarga kerabat kami gitu. Oh gitu, si mbah-mbah dari pasar tadi itu ya. Oke, si Lisi tadi tuh siapanya Mbak Betty? Lisi itu bude saya, kakaknya bapak yang nomor 2. Oh, dia yang ini keturunan bule banget wajahnya. Iya. Oh. Bermata biru. Oh ya? Mancung ya. Dia bermata biru. Iya. Si Lisi ini. Iya. Oh, dia putih banget Mbak. Paling cantik di antara keluarganya. Oh ya? Iya. Si Nona Lisi ini? Iya. Oh, berarti noni Belanda di keluarga Kop yang paling cantik adalah Nona Lisi? Iya. Oh, ada fotonya? Fotonya udah nggak ada, soalnya kan dulu rumah pernah terbakar, jadi foto-foto udah hilang. Oh, gitu. Jadi nggak ada sama sekali? Nggak ada. Oh, gitu. Berarti nggak bisa ngelihat ya bagaimana kecantikan si noni Belanda ini ya, si Lisi ya? Oh, gitu. Ya. Nah, berarti si Lisi ini udah almarhum ya? Iya, udah almarhum. Tinggal anak cucunya saja. Oh, gitu. Nah, Mbak, berarti kalau keluarga Kop sendiri itu tersebar di mana aja, Mbak? Kalau keluarga Kop saya malah nggak tahu, soalnya kan pakai nama keluarga itu cuma anak laki-laki ya, dan anak laki-laki dari keluarga Kop itu cuma bapak saya. Jadi kalau yang lainnya saya mau nggak tahu. Oh, betul. Jadi istilahnya mati obor kan. Mati obor ya, oke. Betul. Jadi yang lain itu tetap ada keturunan Belandanya, face-nya Belanda, cuma mereka nggak ada marganya. Iya, soalnya kan pakai marga itu dari keluarga laki-laki, ngikut bapaknya. Iya, oke. Nah, terus kalau dulu waktu Mbak lahir gitu kan ya, kan wajahnya mirip bule tuh. Bagaimana sih reaksi dari ibunya Mbak Betty yang orang Jawa pertama kali lahir? Loh, kok anakku rambutnya pirang gitu? Pernah cerita nggak, dapat cerita dulu waktu masa kecil? Kalau saya sih enggak, cuma mungkin anak pertama mama ini yang meninggal itu memang bermata biru dan rambutnya juga pirang. Oh ya? Cuma
nggak panjang umur itulah, umur 3 bulan sudah meninggal. Oh, dia matanya biru juga? Iya. Oh, gitu. Yang kakaknya Mas Heri? Anak pertama, iya. Oh, anak pertama ya? Oh, gitu. Iya. Oke. Oke deh Mbak Betty, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol bareng saya. Oke, semoga lancar terus untuk usahanya, rezekinya ditambahkan. Tadi kita sudah dijamu dengan menu yang luar biasa. Oke, Mbak Betty sekali lagi terima kasih ya Mbak ya. Iya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda tentang jejak keturunan bangsa Belanda yang masih tersisa di Provinsi Lampung. Oh ya Mbak, berarti di sini tidak bisa ditetapkan sebagai kampung Belanda ya? Ntar orangnya protes ya. Kampung Belanda mungkin lebih tepatnya di Campang itu, soalnya dulu memang kakek saya tinggalnya di Campang itu, banyak di Gistingnya. Kata bude saya juga waktu itu datang berapa mobil itu orang Belanda semua ke Gisting. Tinggal menetap di Campang. Ya kalau kakek saya memang dapatnya di Campang, kalau keluarga lain pokoknya tetap di Gisting. Oh, gitu. Berarti bisa jadi Gisting sebagai kampung ininya ya. Iya. Gisting karena ada daerah luas, ya betul. Itulah kampung Belanda di Lampung ya. Iya. Oke, ya, oke sip. Oke Mbak, terima kasih Mbak sekali lagi. Sukses terus untuk usahanya dan sukses terus untuk apa yang dicita-citakan ya Mbak ya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda tentang jejak keturunan bangsa Belanda yang masih tersisa. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.